Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Danika Syaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan sulit terbaik. Tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai hari ini ya, hari Jumat, dan sampai batas waktu besok ya, hari Sabtu. Dan ingat, hari Sabtu tepat jam 12 siang energinya itu akan hilang. Ya kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk masalah temanya sendiri, saya akan mengambil sebuah tema mumpung masih di bulan Asyura ataupun 1 Muharram ataupun tahun baru Islam ya. Pesan leluhur buat 7 zodiak, kira-kira seperti itu sobat ya untuk masalah temanya. Oke, bagaimanakah nantinya ya, biar tidak bingung jangan skip ya, agar tidak terjadi salah untuk memahami. Oke, next, langsung saja saya akan tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Oke sobat ya, syukur alhamdulillah saya sudah menarik energi dari kalian semua sahabat di cenderung batin ya. Oke sobat ya, sebelum saya masuk lebih dalam untuk masalah penjelasannya, perlu saya informasikan ya. Ingat, untuk dua kartu di atas ataupun clue yang pertama, ini adalah energi kalian sobat ya. Ingat ya, yang atas ini energi kalian, dan kartu confirm ataupun clue yang ke bawah, clue yang di bawah ini maksud saya ini adalah pesan dari leluhur kalian. Tentunya apa? Tentunya nanti yang terkoneksi di 7 zodiak. Tapi ingat sobat ya, readingan ini ya, ataupun deteksi ini ataupun terawangan ini energinya akan hilang hari Sabtu tepat jam 12 siang. Jadi bisa dikatakan yang mulai hari ini itu loh, insya Allah akan ada ketepatan, akan ada keresionetan. Tapi ingat sekali lagi, ketika besok hari Sabtu lebih dari jam 12 siang, artinya energinya sudah hilang dan ya mungkin di luar dari prediksi yang saya berikan saat ini. Kira-kira seperti itu ya. Oke, next ya. Langsung saja kita lihat clue yang pertama. Ini untuk asmara dulu ya. Clue pertama muncul petunjuk King of Pentacles sahabat ya. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari semua sahabat yang batin, lebih-lebih nanti kalian yang terkoneksi di
7 zodiak. Ini untuk asmara sih ya bisa dikatakan banyak dari tujuh zodiak ini yang mungkin adanya sebuah harapan, adanya sebuah renungan ataupun adanya sebuah pemikiran. Yang dimana kalian berharap ketika menjalani hubungan asmara, entah yang PDKT, entah yang berpacaran, apalagi yang sudah menikah, ini kalian berharap akan adanya kestabilan sobat. Ya mungkin secara kebahagiaan, keharmonisan, saling menyayangi, saling mencinta, saling pengertian. Itu yang sedang kalian inginkan. Artinya apa? Artinya 7 zodiak ini secara asmara sih masih banyak problem gitu loh. Masih banyak konflik ketika kalian ingin menuju arah stabil. Jadi masih banyak hambatan-hambatan ini. Entah problemnya itu ringan, entah berat. Kira-kira seperti itu ya. Yang jelas ya sering terhantam problem sehingga apa? Hanya muncul ataupun mungkin hanya timbul di angan-angan saja. Keinginan untuk bahagia, keinginan untuk stabil. Kira-kira seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Ya, sekarang kita lihat ya pesan leluhur buat 7 zodiak. Di sini muncul petunjuk pesannya. Oke ya. Ini kalau saya tangkap ya pesan dari leluhur buat 7 zodiak nantinya. Ini kayaknya sih leluhur kalian ya menyampaikan sebuah pesan, ini akan ada sebuah perbaikan. Ingat, ini akan ada sebuah perbaikan yang dimana ketika mungkin kalian sering terhantam problem, konflik, entah ringan, entah apa, entah berat, ini kayaknya akan lepas sobat, akan selesai. Gitu. Akan ada perubahan, akan ada perkembangan, akan ada pertumbuhan, di mana saya tadi mengatakan ketika kalian cuman ada di angan-angan saja tentang kestabilan, ini insya Allah ya, ini akan bisa terjadi, artinya apa? Akan terwujud. Nah, jadi rasa bahagia kalian, rasa kesenangan kalian, rasa harmonis kalian ini akan bisa tercipta sobat. Gitu loh, sama pasangan kalian masing-masing ya, kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, ini leluhur kalian memberikan sebuah pesan bahwasanya besok ya, maaf, bahwasanya bisa saja hari ini, gitu loh. Atau ketika tidak hari ini, ya tunggu besok. Ya, paling lama sampai jam 12 siang. Di atas jam 12 siang ya lepas dari deteksinya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi mantap ya, kayaknya akan ada perkembangan. Nah, maksudnya seperti apa sih? Maksudnya itu gini loh. Sekarang kan hari Jumat sobat. Ketika mungkin kalian dulu ataupun kemarin sempat terhantam masalah ataupun problem, nah bisa saja akan selesai, akan damai. Intinya di situ ya. Nah, ketika tidak hari ini ya bisa saja besok hari Sabtu, tapi ingat batasnya cuma jam 12 siang. Ketika di atas jam 12 siang ya sudah keluar dari readingan saya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Semoga akan betul-betul akan ada perbaikannya. Next, sekarang kita lihat untuk pekerjaan ataupun karir. Di sini muncul petunjuk The Hermit sobat ya. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari 7 zodiak ya di seputar pekerjaan ataupun karir, ini kayaknya sih masih banyak yang adanya sebuah hambatan. Artinya apa? Ya mungkin belum bisa sesuai ekspektasi lah. Sulit mencapai target, sulit mewujudkan harapan impian, apalagi keberhasilan kesuksesan. Apakah semua 7 zodiak? Ya tidak. Cuman di sini terindikasi sebagian besar lah. Jadi ketika kalian ingin adanya sebuah pencapaian, ini masih banyak sobat hambatan, ya mungkin jalan yang terjal, jalan yang penuh liku, gitu loh. Cuman sekali lagi dipesankan di kartu Hermit, meskipun kalian belum bisa mencapai sebuah keberhasilan, harus apa? Harus tetap bersabar sembari tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa juga diikhtiarkan. Tapi ingat sobat, ikhtiar ini ada dua, bisa diikhtiarkan secara logika, bisa diikhtiarkan secara non logika. Artinya apa? Ya dilihat dulu masalahnya. Yang menghambat keberhasilan kalian, yang menghambat target kalian itu masalahnya itu dilihat dulu. Kalau memang itu berdasarkan logika, ya monggo ikhtiarkan cari solusinya ya berdasarkan logika juga. Tapi ingat, ketika kalian merasakan yang menghambat keberhasilan, yang menghambat pencapaian target, itu sudah non logika. Artinya apa? Ya diikhtiarkan secara non logika juga. Itu di netral energi negatif biar aura terbuka, kira-kira seperti itu ya. Next ya, sekarang kita lihat untuk maksudnya sekarang kita lihat pesan leluhur ya buat 7 zodiak.
Three of Swords, 3 pedang menusuk hati ya. Itu sobat ya. Ini kalau saya rasakan energi dari leluhur kalian ya, ataupun nanti leluhur yang berhubungan sama 7 zodiak. Ini sih bisa dikatakan dia memberikan sebuah pesan ya, gitu. Ini kayaknya mungkin masih berat ya. Jadi untuk hari ini atau mungkin sampai besok tepat jam 12 siang ini kayaknya masih berat. Artinya apa? Artinya di sini ya mungkin kalian masih belum bisa menemukan area yang stabil gitu loh. Pencapaian target lah, terwujudnya harapan impian lah, keberhasilan suksesan lah. Ini kayaknya masih berat ya. Ini yang mengatakan bukan saya, tapi leluhur kalian saya tarik sehingga muncullah sebuah energi dan inilah sinyalnya. Nah gitu loh maksud saya. Jadi kelihatannya 7 zodiak ini masih banyak yang mengalami kesulitan. Artinya kan seperti itu. Belum bisa bangkit lah gitu loh. Belum bisa ada perkembangan. Jadi masih perlu adanya sebuah pendekatan-pendekatan sobat. Gitu loh. Pendekatan sama Sang Maha Kuasa tentunya dan juga masih harus perlu diikhtiarkan. Nah, baik ikhtiar secara logika bisa juga diikhtiarkan secara non logika yang barusan sudah saya sebutkan ataupun yang sudah saya informasikan. Kira-kira seperti itu ya. Kayaknya masih sulit ya. Next nanti kita lihat lebih dalam. Untuk keuangan ataupun rezeki, muncul petunjuk Knight of Pentacles. Ingat ya, ini energi kalian ya. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari 7 zodiak ya. Knight of Pentacles, saya merasakan di sini ya kalau membahas faktor keuangan ataupun rezeki, saya merasakan ya tidak terlalu terpuruk-puruk amat sih ya. Ingat ya, untuk saat ini ataupun hari ini kayaknya sih ya tidak terpuruk-puruk amat. Cuman hanya saja saya merasakan energi dari 7 zodiak ini kayaknya masih banyak yang kebingungan. Maksudnya seperti apa? Maksudnya kebingungan itu seperti ini sobat ya. Ya mungkin kalian tuh ingin mencari solusi gitu loh. Ingin mencari jalan keluar agar bagaimana menggunakan keuangan, agar bagaimana mengatur sebuah keuangan mungkin biar seimbang lah. Atau bisa saja saya merasakan kalian ini ingin mencari solusi, ingin mencari jalan keluar agar bagaimana mempunyai simpanan ataupun mempunyai tabungan. Artinya kalian berharap bagaimanapun itu ya akan ada sebuah kelancaran keuangan yang mungkin akan masuk dalam kehidupan kalian. Moga bisa dipahami ya. Ini energi kalian loh ya. Ingat, saya tidak mengatakan secara keuangan ini zong, tidak. Seperti itu. Next, sekarang kita lihat bagaimana pesan leluhur buat kalian yang punya 7 zodiak. Nine of Cup seperti ya. Ya, ini kalau saya rasakan ya pesan dari leluhur kalian ya, secara energi dan muncul petunjuk 9 cup. Ini memberikan sinyal ya syukur alhamdulillah ya. Nantinya buat 7 zodiak ini kayaknya kalian akan dihantam sebuah keberkahan, keberuntungan, keuangan. Tak tahu dari mana datangnya sobat ya. Itu besar kecil syukuri. Bisa rezeki itu tak terduga, bisa rezeki itu terduga. Semoga bisa dipahami ya. Artinya apa? Ketika kalian adanya kesulitan, adanya sebuah kebingungan ini akan ada kok jalan keluar. Gitu. Terlepas dari apapun kesulitan kalian ya, pokoknya kalian akan dihadirkan sebuah keberuntungan dan itu tetap ya tidak lepas dari bantuan semesta juga. Kira-kira seperti itu ya, akan menerima sebuah keuangan. Mantap ya buat 7 zodiak. Oke sobat ya, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke sobat ya, setelah saya deteksi secara penerawangannya, buat kalian yang mempunyai 7 zodiak, ingat dimulai hari ini dan terakhir besok hari Sabtu tepat jam 12 siang. Di luar jam 12 siang itu sudah lepas dari deteksi saya, kira-kira seperti itu ya. Oke balik. Ini untuk secara asmara sih ya bisa dikatakan masih cukup aman ya.
masih cukup bagus, tidak ada kendala. Ketika saya mencoba untuk mempresentasikan, ini mantap ya, sekitar 70%, artinya apa? Akan ada perbaikan. Nah, gitu loh. Akan ada perubahan yang positif yang bisa saja akan membuat kalian senang. Minimal apa? Minimal secara pemikiran dan secara suasana hati ataupun suasana kebatinan ini akan ada ketenangan sobat. Nah, karena sudah terhindar dari masalah atau mungkin karena sudah selesai dari sebuah konflik. Mantap ya. Entah kalian yang PDKT, yang pacaran dan juga menikah. Tergantung nanti zodiak apa itu yang luar ya. Lanjut ya. Setelah saya deteksi cara penerawangan ya di seputar pekerjaan ataupun karir ya. Ingat ya, ini energi kalian yang mempunyai 7 zodiak berlaku untuk hari ini sampai batas waktu besok hari Sabtu jam 12 siang. Di atas jam 12 siang sudah lepas ataupun sudah keluar dari deteksi saya. Ya, ini kalau saya presentasikan ya, ini waspada ya. Kayaknya sih memang berat ya, sekitar 80%, enggak main-main di sini. Hanya sekitarnya mungkin 20% saja. Gitu loh. Yang akan mendapatkan sebuah keberhasilan. Artinya kan sangat minim, sangat kecil sobat. Semoga bisa dipahami ya. Ingat ya 80%. Apakah ketika kalian ada konflik mulai dulu ataupun kemarin sampai saat ini bahkan sampai besok hari Sabtu tepat jam 12 siang akan selesai, kayaknya akan berat. Jadi kalian masih terhantam problem di situ. Belum belum terlihat adanya sebuah perbaikan, belum terlihat adanya sebuah perkembangan sobat. Artinya ya mungkin masih banyak yang anjlok, mungkin masih banyak yang terpuruk, mungkin masih banyak yang susah mencapai target dan lain-lain. Gitu loh. Jadi bisa dikatakan sekali lagi ya, angka keberuntungan ini kan cuma 20%. Artinya ya ya sangat minim sekali adanya penyelesaian, adanya keberhasilan, adanya pencapaian target hari ini sampai besok Sabtu jam 12 siang. Ya, seperti itu ya. Jadi harus waspada karena saya menangkap di sini memang adanya pengaruh sebuah energi-energi negatif gitu. Dan bisa saja pesan tiga pedang ini dari leluhur leluhur 7 zodiak nantinya ini mengatakan ya kalau bisa dinetral gitu loh. Ingat ya, kalau bisa dinetral, baik penetralannya melalui ikhtiar secara logika atau bisa juga dilakukan ikhtiar secara non logika. Ketika ikhtiar secara logika tidak ada perkembangan, ya seharusnya pindah diikhtiarkan secara non logika, dinetral energi negatif biar aura terbuka. Itu yang saya tangkap dari pesan leluhur buat 7 zodiak. Kayak seperti itu ya. Next, setelah saya deteksi cara penerawangan ya untuk faktor keuangan atau rezeki, ingat ya, ini energi dari 7 zodiak terhitung mulai hari ini, ya, hari Jumat sampai batas waktu besok hari Sabtu tepat jam 12 siang. Di luar jam 12 siang, di atas jam 12 siang itu sudah keluar dari deteksi saya. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya. Kalau saya presentasikan sih di sini mantap ya. Ya bisa dikatakan ya masih ada keberuntungan lah. Sekitar mungkin 70% keberuntungan buat kalian. 7 zodiak ini kayaknya sih akan ada kelancaran sobat. Atau minimal apa? Atau minimal keuangan kalian masih bersahabat. Artinya 7 zodiak ini ya masih tidak dipusingkan lah. Nah gitu loh. Ketika adanya sebuah kebutuhan gitu loh. Kayaknya ini masih bisa lah 7 zodiak ini untuk bisa menutup kebutuhan-kebutuhan. Kira-kira seperti itu ya. Dan sekali lagi lebih-lebih ya bisa saja akan hadir sebuah rezeki, akan hadir sebuah keuangan dan itu layak ataupun patut kalian terima. Mantap ya, hanya sekitar ya 30% aja lah yang mungkin masih kesulitan, masih adanya sebuah impitan. Kira-kira seperti itu sobat ya. Oke, saya rasa sudah bisa dipahami. Ingat ya, biar tidak lupa yang atas tadi ini tarikan energi dari kalian dan kartu yang di bawah ini adalah tarikan dari energi leluhur kalian ya, sesuai dengan 7 zodiak nantinya. Oke, ya silakan berdoa. Semoga salah satu zodiak ini menjadi milik kalian atau bisa dikatakan salah satu zodiak ini menjadi pesan leluhur buat kalian.
Oke sobat ya, sekarang kita lihat ya, untuk 7 zodiak yang mendapatkan pesan leluhur. Ini kalian yang mempunyai zodiak Capricorn ya, yang pertama, kedua Scorpio, ketiga Leo, keempat Taurus, 5 Aries, 6 Cancer, dan yang terakhir 7 Libra. Oke sobat ya, syukur alhamdulillah 7 zodiak yang sudah keluar ini selamat buat kalian. Artinya apa? Kalian sudah mendapatkan pesan dari leluhur, terlepas pesannya akan ada sebuah perubahan kebaikan atau terlepas nanti pesannya ada sebuah warning-warning yang mungkin harus diperbaiki, ya itu harus kita terima. Nah, gitu loh. Kalau pesannya baik ya syukuri, aminkan, gitu loh. Ya, meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan sobat. Nah, ketika petunjuk ataupun pesannya tadi kurang baik, merugikan, nah itu jadikan apa? Sebagai langkah waspada, sebagai langkah untuk perbaikan, dan harus tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa juga diikhtiarkan. Biar apa? Tujuan leluhur kalian menyampaikan seperti itu ya biar ada perkembangan sobat, biar tidak selalu terpuruk, biar lepas dari energi-energi negatif. Sehingga apa? Keberuntungan itu akan sering masuk. Nah, kira-kira seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Next, informasi yang kedua sobat ya. Ingat ya, informasi yang kedua, deteksi saya ini, readingan saya ini ingat berlaku mulai hari ini dan batas waktunya tepat besok hari Sabtu jam 12 siang itu akan selesai. Ketika di atasnya jam 12 siang ya sudah lepas dari prediksi saya, dari deteksi saya, dari pesan leluhur kalian masing-masing. Nah, kira-kira seperti itu ya. Next, intinya ya semoga apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi problem, mungkin mulai dulu ataupun kemarin, ya bisa saja akan selesai di hari ini. Dan ketika belum selesai di hari ini, bisa saja besok hari Sabtu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, sekali lagi saya rasa sudah bisa dipahami. Ingat ya, perlu saya sampaikan semua informasi yang sudah saya sampaikan sobat. Ingat, percaya tidak percaya, tetap saya kembalikan lagi sama kalian. Karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menurut, yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak. Nah, kan seperti itu ya. Nah, beda gitu loh. Ketika mungkin kalian penasaran ataupun mungkin merasakan kok cocok ya seperti perjalanan hidup saya. Memang kok jika pun perlu dikonsultasikan, konsultasikan secara pribadi. Biar apa? Biar yang pertama kalian dapat jawaban tepat akurat. Yang kedua, ketika kalian ada masalah dan sulit untuk menyelesaikan sendiri, ya saya akan membantu mencari solusinya. Apalagi ketika nanti terdeteksi adanya penutupan aura, di situ saya akan membantu bagaimana langkah-langkah biar aura kalian bisa terbuka kembali, sehingga apa kedepannya penuh roda keberuntungan. Kira-kira seperti itu sobat ya. Next, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukur aminkan, klaim energi positifnya, meskipun belum jadi, meskipun belum merasakan karena ucapan dan doa. Nah, ketika ada pembacanya kurang baik, agar kalian lebih waspada dalam kedepannya, kasih bergerak, kasih bangkit sobat untuk bisa memperbaiki nasib, karena jelas nasib baik tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis kalau orang sendiri tidak mau berjuang keras merubahnya. Ya, seperti itu ya. Oke, sobat, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat semua batin. Kalian harus tetap semangat apapun itu, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.